bagaimana sebenarnya mesin itu, ataupun bagaimana sejatinya manusia akan dimesinkan secara total. Kita bagi Eric Fromm sedang dalam ranah yang barangkali berada dalam posisi risk society ataupun high society, masyarakat yang penuh dengan risiko. Seperti kita terancam punah oleh adanya teknologi nuklir, kita terancam punah oleh lapisan ozon yang kian hari kian menipis, seperti itu. Semuanya berada dalam ranah pengaruh dari teknologi, termasuk alienasi dan reifikasi yang terjadi di dalam diri manusia akibat mereka dimesinkan secara total oleh adanya teknologi tersebut. Nah, kita sejatinya hari ini sebenarnya dalam posisi yang mengikuti, kita dikendalikan oleh teknologi. Kita dikendalikan oleh teknologi dengan mengikuti algoritma yang ada di dalam teknologi. Kemudian kita akhirnya kehilangan eksistensi. Nah, di dalam buku ini disampaikan oleh Eric Fromm bahwa sejatinya kita mengalami yang namanya krisis identitas. Nah, apa itu identitas? Bagi Eric Fromm, identitas itu adalah sesuatu yang menyebabkan manusia bisa menyatakan dirinya secara absah. Nah, identitas itu nanti dibagi dua. Ada identitas diri, kemudian ada identitas ego. Yang identitas diri ini adalah sifatnya menjadi ataupun becoming. Kemudian ada having atau memiliki. Apa bedanya? Bedanya adalah identitas diri itu sesuatu yang melekat dan final di dalam diri manusia. Sementara identitas ego itu dia berada di luar diri manusia. Misalkan ketika saya punya pena, lalu pena saya dipinjam oleh orang, maka saya berhak memarahi orang tersebut, ataupun saya akan bisa untuk meminta pena saya kembali terhadap orang tersebut, dikarenakan pena itu adalah punya saya. Itu identitas yang sifatnya identitas ego. Nah, jadi seringkali kalau kita lihat dalam buku ini, krisis identitas, terutama kita sering pakai istilah politik identitas, sebenarnya yang bertarung itu sebenarnya adalah identitas ego, bukan identitas diri. Nah, itu di luar konteksnya ya. Tapi kalau kita refleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya buku ini juga berkaitan dengan bukunya yang lain yang berjudul Masyarakat yang Sehat. Coba kita bayangkan dalam waktu 1 hari, ataupun di dalam waktu selama 14 hari, kita tidak menggunakan satupun fasilitas yang disediakan oleh teknologi kepada diri kita, maka apa yang akan terjadi? Kita akan banyak mengalami gejala-gejala neurotis, kecemasan-kecemasan yang akut. Karena apa? Karena kita telah ketergantungan dengan teknologi. Bagi Fromm di dalam buku ini dia mengatakan bahwa manusia menemukan ilmu pengetahuan, manusia memiliki ilmu pengetahuan, lalu yang dengannya juga kenapa manusia malah diperbudak oleh teknologi. Terutama kalau di dalam abad dewasa ini kita lihat diperbudak oleh sosial media, dibudak oleh digitalisasi. Kalau kita bisa lebih perlebar perspektifnya, seperti misalkan apa yang disampaikan oleh Neil Postman dalam bukunya Teknopoli itu, bahwa hari ini sebenarnya tidak ada lagi yang namanya istilah mana yang maya, mana yang realitas, seperti itu. Nah, tapi dengan adanya tadi ilmu pengetahuan, kita bisa menaklukkan alam, kita bisa menaklukkan alam semesta. Lalu yang dengannya juga kita malah kehilangan tempat di alam semesta dikarenakan kita kehilangan ruh untuk bisa mengambil peranan-peranan dalam ranah sosial keseharian manusia, dalam realitas konkret manusia, seperti itu. Dan di sini bagaimana kita coba untuk merancang metode humanistik untuk mengalahkan yang namanya keterasingan manusia tadi. Dalam ranah, misalkan dalam ranah perusahaan, itu seorang manajer malah menghilangkan potensi-potensi dari bawahannya. Kenapa? Seringkali bawahannya itu dianggap seperti sebagai benda yang tidak memiliki potensi-potensi, dan mereka dianggap seperti orang yang seperti mesin yang harus mengikuti algoritma perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, sehingganya ini ada juga salah satu hal yang menyebabkan keterasingan. Misalkan ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, saya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, lalu saya bekerja itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kemudian di hari Minggu saya libur. Itu manusia akan mengalami gejala keterasingan tersebut, alienasi.
Karena apa? Karena waktunya untuk bersama dirinya, waktunya untuk dia bisa mengeksplor dirinya dalam realitas konkret dia yang tidak berhubungan dengan aktivitas seperti kerja tadi, itu telah hilang. Tapi bagaimana lagi? Karena itu juga yang menjadi sistem. Nah, sistem itulah yang kemudian kenapa orang mengatakan bahwa siapa yang menciptakan sistem sehebat itu gitu. Nah, metode birokrasi yang mengasingkan tadi, contoh birokrasi yang mengasingkan itu adalah di mana bawahan pekerja itu mereka dihilangkan potensi-potensinya. Kita punya akal yang sama, kita punya kesempatan dan ruang untuk berpikir tentang sesuatu, tapi dipasifkan seolah-olah bawahan dan dari si manajer itu seperti benda yang tidak punya pikiran dan tidak punya potensi-potensi. Karena itu Eric Fromm di dalam buku ini menawarkan metode humanistik di mana peran-peran mereka sebagai manusia dengan segala potensi-potensi yang dimilikinya itu bisa diberikan ruang yang lebih dan tempat yang cukup. Saya menduga bahwa di dalam buku ini Eric Fromm juga terpengaruh oleh salah seorang pemikir dari mazhab Frankfurt yang dia pernah menuliskan tentang masyarakat komunikatif. Nah, yang hilang hari ini adalah komunikasi antar manusia, bagaimana dia dengan segala potensinya bisa hidup sebagai manusia dalam realitas sosialnya. Tapi itu kemudian yang mulai tergerus dan pelan-pelan seolah hilang gitu ya. Kita harus, bagi Fromm, kita mesti hendaknya memulihkan kemanusiaan, kemudian memperdalam dan memperkukuh komunikasinya, beserta hubungan simbiotiknya dengan alam semesta. Tapi yang saya pahami bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Fromm itu, hari ini buku ini sangatlah relevan untuk kita bawakan ke dalam realitas hari ini, di mana kita mulai dibendakan, kita mulai hanya terpaku untuk ataupun membanggakan sesuatu yang bersifat material. Kita lebih bangga mungkin barangkali dengan pembangunan infrastruktur, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan di dalam jiwa kita. Nah, kemudian alienasi, verifikasi, dan lain-lain yang menyebabkan kita dehumanisasikan sebagai manusia, kehilangan nilai kemanusiaan, itu hanya bisa kita hadapi dengan bahwa teknologi ini tidak lagi hanya berkenaan dengan motif profit, berkaitan dengan kapitalisme, tapi bagaimana teknologi ini bisa digunakan untuk kemanusiaan, memulihkan kemanusiaan dan memperkukuh hubungan antara sesama manusia. Kemudian di situ juga bagaimana manusia bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal dan eksistensinya benar-benar ada di alam semesta tanpa ia diperbudak oleh sesuatu yang lain. Jadi saya teringat dengan istilah Marx yang ia sebutkan dengan istilah false consciousness, yaitu kesadaran palsu. Yaitu saya punya kesadaran, tapi dengan kesadaran itu saya tidak mampu untuk keluar dari penjara itu. Nah, itulah yang disebut sebagai kesadaran palsu, di mana kalau kita kontekstualisasikan dengan kehidupan modern hari ini, ya pikiran kita ini telah dikooptasi oleh teknologi, telah dikuasai, bukan lagi di hegemoni. Kalau hegemoni itu masih di bawah dari kooptasi, tapi pikiran kita ini telah dikooptasi. Pikiran kita harus mengikuti algoritma teknologi, dan begitu pun juga dengan kemajuan teknologi futuristik yang telah bisa membaca bagaimana jalan pikir dari otak manusia. Nah, saya kira yang di dalam buku ini yang dipermasalahkan oleh Fromm ya tentang dehumanistik teknologi, dan kemudian mengenai refikasi, kita lebih membanggakan tentang konsumsi-konsumsi yang sifatnya material dan hal-hal yang menggerus komunikasi kita dengan manusia, kemudian hubungan simbiotik kita dengan alam semesta. Mungkin sekian ikhtisar interpretasi saya terhadap buku Erich Fromm yang berjudul Harapan. Jika ada interpretasi lain, kita bisa bertukar pendapat tentang buku tersebut. Sekian, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia.